Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, anak-anak, apa ada yang tidak hadir pada pertemuan pagi hari ini? Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Anak-anak sekalian, apakah ada yang masih ingat tentang pelajaran pertemuan sebelumnya? Ya, silakan. Oke, betul sekali. Sebelumnya kita belajar tentang uang atau keamanan pada uang rupiah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Nah, tapi sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang pendapatan nasional, sebelumnya Bapak beritahukan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian pendapatan nasional dengan lancar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi manfaat perhitungan pendapatan nasional dengan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu mendeskripsikan konsep PDB, PNB, PNN, PI, pendapatan disposable atau disposable income, dan PDRB dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya juga tentang apa yang kalian ketahui tentang pendapatan nasional. Ayo, ada yang bisa? Ya, Wahyudi silakan. Oke, bisa. Ada lagi? Oke, Rahmat. Ya, oke, ada yang lain? Ya, Devita, silakan. Oke, karena anak-anak semua belum begitu memahami tentang pendapatan nasional, kita langsung saja ke materinya. Oke, Bapak akan menjelaskan, jadi mohon diperhatikan baik-baik ya. Oke, yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional atau national income adalah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Kemudian istilah yang sering digunakan dalam pendapatan nasional adalah produk domestik bruto atau PDB, atau gross domestic product atau GDP, dan produk nasional bruto atau disingkat PNB, atau gross national product yang disingkat GNP. Kemudian selanjutnya manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nah, untuk mengetahui yang pertama itu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, dan sebagainya. Jadi manfaat perhitungan pendapatan nasional untuk mengetahui beberapa struktur perekonomian. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau tetap atau stagnan. Jadi manfaat perhitungan pendapatan nasional itu untuk mengetahui kondisi kemajuan perekonomian. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan per kapitanya. Jadi, manfaat perhitungan pendapatan nasional ini juga untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat dengan menghitung pendapatan per kapitanya. Oke, yang keempat yaitu untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Jadi, manfaat perhitungan pendapatan nasional ini bukan hanya untuk mengetahui pendapatan suatu masyarakat di dalam suatu negara, tapi juga dengan pendapatan nasional ini, jadi setiap negara bisa membandingkan pendapatan negara-negara di dunia. Nah, kemudian yang kelima, yaitu sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Nah, dengan mengetahui pendapatan nasional, pemerintah bisa menentukan kebijakan untuk melakukan pembangunan ekonomi nasional. Nah, kemudian yang keenam untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Nah, jadi
perhitungan pendapatan ini juga bisa bermanfaat untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Ini mirip dengan yang kelima sebagai pedoman bagi pemerintah. Nah, jadi sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Oke, selanjutnya komponen atau konsep pendapatan nasional. Yang pertama GDP atau Gross Domestic Product. Satu sama dengan produk domestik bruto adalah jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua yaitu PDB, yaitu ada sama dengan nilai barang atau jasa yang dihasilkan DN ditambah barang berjasa yang dihasilkan warga negara asing, atau PDB sama dengan PNB dikurang pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri. Nah, ini untuk menentukan pendapatan nasional atau produk domestik bruto. Kemudian yang ketiga NDP atau Net Domestic Product. Nah, atau artinya produk domestik bersih adalah GDP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Nah, kemudian yang keempat ada GNP atau disingkat Gross National Product atau produk nasional bruto, adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian yang kelima yaitu PNB sama dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri domestik DN ditambah barang atau jasa yang dihasilkan warga negara DN dari luar negeri atau PNB. Itu sama dengan PDB ditambah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri. Kemudian yang keenam, untuk negara berkembang yang besarnya PDB lebih besar daripada PNB, dan untuk negara maju PNB lebih besar dari PDB. Jadi kebalikan antara negara berkembang dan negara maju. Kemudian yang ketujuh ada NNP atau Net National Product, itu sama dengan produk nasional bersih, adalah GNP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Kemudian yang kedelapan ada NNI atau disingkat Net National Income, itu sama dengan pendapatan nasional bersih. Itu artinya, ini adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung, yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi. Kemudian yang ke-9 ada personal income atau PI atau pendapatan perseorangan. PI adalah NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan ditambah transfer payment pemerintah yang merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga. Kemudian yang terakhir ada disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan, adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya disposable income yaitu personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal, pajak perseorangan. Kemudian DI dipergunakan untuk 2 sektor, yaitu saving atau tabungan, kemudian consumption atau konsumsi. Nah, itulah beberapa penjelasan materi tentang pendapatan nasional yang Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya mengenai materi yang Bapak jelaskan tadi. Oke, yang pertama, siapa yang bisa jawab tentang pengertian pendapatan nasional? Oke, Jonathan, silakan. Ya, betul. Jadi pendapatan nasional adalah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Betul. Oke. Selanjutnya Bapak akan bertanya tentang manfaat perhitungan pendapatan
nasional. Ayo, ada yang bisa? Ya, Kimberly. Apa? Oke. Lagi. Aha. Oke, kurang dua. Ada yang bisa? Ada yang bisa bantu? Arnold. Apa? Hah? Satu lagi? Ya, betul. Jadi ada 7. 7. Ya, ada 7. Ada 7 manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya, komponen atau konsep pendapatan nasional itu ada 10. Ada yang bisa jawab? Yang pertama? Ya, Punjabi. Betul. Jadi yang pertama itu tentang GDP atau Gross Domestic Product. Oke, selanjutnya nomor 2. Ya, Punjabi lagi. Oke. Betul. Oke, yang ketiga. Ayo, siapa? Renata. Oke. Ya, betul sekali. Oke, yang keempat. Ayo, siapa? Oke, Era, silakan. Iya, betul. Oke, yang kelima. Siapa? Oke, Arno lagi. Oke, betul. Yang ke-6. Ya, betul, yaitu untuk negara berkembang besarnya PDB. PDB dan untuk negara maju itu PNB lebih besar daripada PDB. Oke. Selanjutnya, ayo ini lagi, dicari lagi bukunya apa tadi yang ke-7. Kimberly. Betul. NP atau Net National Product atau produk nasional bersih ya. Oke, selanjutnya yang ke-8. Oke, Punjabi mungkin. Ya, apa? Ya, NNI, betul. Penjelasannya kurang lengkap. Ada yang bisa bantu mungkin? Oke, Era. Ya, betul. Jadi NNI itu tentang pendapatan nasional bersih. Oke, yang ke-9. Ada yang bisa? Ayo. Oke, Jonathan, silakan. Iya. Oke, betul sekali, yaitu personal income. Nah, atau pendapatan perseorangan. Oke. Itu yang terakhir. Komponen yang terakhir apa? Ayo. Ada yang bisa? Oke, Era. Apa Era? Ya, betul sekali, disposable income. Oke, penjelasannya mungkin silakan. Ya. Oke, betul. Itu pendapatan yang siap dibelanjakan. Itu adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Oke, baik, Bapak tegaskan sekali lagi bahwasanya pendapatan nasional adalah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, dan biasanya dalam waktu 1 tahun ini itu dilakukan perhitungan atas pendapatan nasional melalui produk domestik bruto atau PDB. Nah, jadi setiap masyarakat atau warga negara, kepala keluarga itu dilakukan perhitungan untuk mengetahui pendapatan per kapitanya. Oke. Selanjutnya Bapak beri kesempatan kepada anak yang ingin bertanya. Ya, Jonathan, silakan. Oke, Jonathan bertanya tentang kenapa sih
perhitungan pendapatan nasional digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan nasional. Oke, anak-anak ada yang bisa jawab? Oke, kalau tidak ada, Bapak jelaskan lagi bahwasanya perhitungan pendapatan nasional digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan nasional, karena dengan melakukan perhitungan pendapatan nasional, pemerintah itu bisa mengetahui tentang penghasilan suatu negara atau suatu daerah tertentu, maupun itu dari sektor industri dan lain sebagainya, suatu pun agraris seperti itu. Nah, dari hasil perhitungan ini, jadi kita bisa mengetahui kekurangan dari sektor tersebut. Nah, dari situ itu dijadikan acuan bahwasanya dari sektor ini yang harus dibenahi ini. Jadi dengan begitu pemerintah bisa melakukan pembangunan nasional. Nah, seperti itu. Oke, Jonathan, apa sudah paham? Sudah ya? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, pesan Bapak untuk pertemuan kali ini, jadilah pribadi yang mandiri, karena seperti yang kita pelajari hari ini untuk pendapatan nasional, jadi setiap pendapatan per kapita atau per orang itu dihitung. Jadi jangan pernah berharap kepada orang lain, tapi jadilah pribadi yang mandiri, dan dengan begitu kalian bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Oke, sebelum Bapak tutup, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, berdoa selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.